Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Hasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Senang sekali di kesempatan ini kami bisa kembali hadir menyapa ikhwan akhwat dalam program acara Sahur Bersama Tokoh. Dan ikhwan akhwat, saat ini kami tengah berada di Depok, tepatnya di perumahan Pamulang Elok ya namanya ya, Iwan Awad, dan kita tengah berada di kediaman salah satu tokoh, salah satu narasumber hasil ya mungkin untuk Ikhwan Ahwat sudah tidak asing lagi ya. Suaranya sering terdengar di Rabu pagi di program acara Topik Berita. Biasa bincang-bincang spesial dengan Pak Ihsan Talib ya dalam acara Topik Berita. Beliau adalah Bang Tony Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya Bang Tony ya? Alhamdulillah, puasa makin sehat insya Allah. Makin sehat insya Allah ya. Dan bagi Iwan Ahwat yang mungkin ya sudah tidak asing lagi dengan beliau, bagaimana beliau menyampaikan analisa-analisanya mengenai bangsa ini, mengenai perpolitikan bangsa ini, baik itu di Rasil ataupun tulisan-tulisannya sudah tidak asing lagi ya. Maupun yang apa istilahnya bahasan-bahasan yang sangat-sangat berat sudah menjadi apa konsumsi sendiri ya untuk Ikhwan Ahwat di rumah ya. Dan kali ini kita akan mengenal lebih jauh sosok beliau, mungkin tidak berat-berat Ikhwan Ahwat, yang ringan-ringan saja ya seperti tokoh-tokoh yang lainnya. Kita ingin mendengar langsung dari beliau bagaimana latar pendidikannya, latar belakang keluarganya, sekolahnya kemana aja yang mungkin nanti bisa menginspirasi kita semua. Bang Tony, nah itu kami tuh ingin mengenal lebih jauh sosok Bang Tony itu, pendidikannya di mana dulu, besarnya di mana, lahirnya di mana, orang mana sih Bang Tony itu, dan sekarang bisa sampai di Depok itu seperti apa Bang Tony? Iya, saya lahir di Jepara. Jepara. Ya. Kira-kira 50 tahun yang lalu. Udah tua juga ya. Masih muda. Ya, lahir di Jepara, kemudian sekolah SD. Biasa kalau di kampung itu pagi kita sekolah SD, kemudian habis asar kita sekolah di madrasah. Selang maghrib kita pulang. Ya, jadi kelas 1 SD pagi, kelas 1 diniyah sore. Pagi kita dapat asupan ilmu umum, kemudian sorenya kita dapat asupan ilmu agama. Itulah yang memang di daerah perkampungan seperti umumnya daerah-daerah perkampungan yang lain, termasuk di Jepara, ya secara umum memang kalau sekolah pagi ya ikut sekolah sore juga, meskipun tidak semuanya, ya, tidak semua anak-anak yang sekolah pagi itu ikut sore, tapi mayoritas bisa dikatakan 90% ke atas lah ikut sekolah sore, terbina secara agama di sekolah madrasah. Lalu di depan rumah itu ada musola. Kalau kami menyebutnya dulu langgar. Langgar, ya. Ya, itu dibangun, lantainya itu masih kayu jati. Ya, kayu jati. Kami biasa masa kecil itu kalau nggak tidur di musola, tidur di masjid, gitu kan. Kebetulan musola itu depan rumah, masjid sekitar 300 meter. Jadi ya kami anak-anak kecil itu biasalah kalau nggak tidur di musola, di masjid, sekali-kali di rumah, gitu kan. Disitulah kami berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi dengan kawan-kawan. Yang ini tidak sebagaimana yang ada di kota. Kadang-kadang kita melihat anak-anak kita, kasihan juga. Tempat bermain di kampung, sosialisasi, begitu indahnya ya. Betul, kalau kita bernostalgia, jarang orang bisa mengatakan nostalgia di kota ya, masa kecilnya. Betul. Tapi nostalgia di kampung. Gitu. Kenapa? Ya banyak hal-hal yang membuat kita merindukan hingga hari ini. Tidur bareng di musola, tidur bareng di masjid, gitu kan. Kemudian habis maghrib kita sekolah, kita ngaji. Dulu kan belum ada Iqra ya. Kita masih ngaji hafalan, mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian sampai
amma yatasaalun, juz Oh, amma ya, lah. juz amma, Rata-rata ya. kami kalau lulus SD ya hafal juz amma. Iya. Kalau anak sekarang susah. Iya, betul. Ya, itulah gambaran. Apalagi sawah di kampung itu luas banget. Jadi mainan di sawah. Jadi dulu masih ada keong gitu ya. Keong. Kita ngambil untuk dimati. Sekarang keong dijual, bahkan di restoran ada keong gitu. Tutut ya kalau Tutut di Sunda, sekarang. ya. Kalau tutut itu kecil ya. Oh iya. Ya, kalau kami itu mulai dari kecil yang sampai yang gede ada. Keong mas gitu. Makanan favorit saya dan ibu saya sampai sekarang paham kalau saya pulang itu kalau masih ada dibeliin. Itu adalah belut. Oh, belut. Di Iya, belut iya, itu iya. di sawah itu cukup banyak. Kami Iya. suka mancing gitu kan. Dari sawah kita mancing dapat belut. Tetapi memang berhamburan di sawah-sawah ada belut. Masakan ibu kan enak. Jadi Iya. kalau kadang-kadang ada musim belut itu kan dibeliin, dimasak dendeng atau dimasak pepes, dikirim ke Jakarta. Oh, Masya Saking Allah. sayangnya ibu itu. Betul. Kadang-kadang kita banyak terlupa dengan kegiatan di Jakarta, tapi orang tua kita, terutama ibu kita, memang selalu ingat. Dan Ingat, alhamdulillah Allah kasih kesempatan buat saya, ibu bapak masih hidup, masih Masya Allah. sehat. Masih bisa berkhidmat ya? Ya, dengan masih bisa beliau, Masya Allah. berkhidmat. Ada cerita sedikit kemarin, sempat koma, terus kemudian Ibu? dibawa ke rumah sakit, bapak. Oh, Bapak. Bawa Ya? ke rumah sakit, lalu sekitar 1 minggu lah sembuh. Saya datang, saya bilang, Pak, jangan meninggal dulu, jaga kesehatan. Anak-anak masih butuh Bapak untuk berbalas budi. Kasih kesempatan kami semua, kebetulan ada adik-adik saya di depan, di ruangan yang sama, di rumah sakit. Kasih kesempatan kami untuk membalas apa yang telah Bapak lakukan kepada kami. Masya Allah. Ya, jadi sehat Pak, kan berpikirlah untuk kami semua, gitu kan. Terus kemudian supaya Bapak semangat lagi, Iya, saya betul. bilang, Pak, saya bilang, ya meninggal setelah saya jadi profesor lah Pak. Masya Allah. Akhirnya ketika saya pulang ditagih, kapan profesornya? Tapi udah sehat sekarang ya? Alhamdulillah sehat, sumringah dan sekarang banyak senyum. Ketika saya pulang, beliau menceritakan tentang kesehatannya, tentang semangatnya. Memang berbeda dengan sebelumnya. Betul. Karena sebelumnya beliau selalu bercerita tentang teman-temannya sudah nggak ada semua. Di kampung ini tinggal 3 orang katanya, yang seusia saya jadi teman saya. Yang lain-lain sudah duluan. Usianya berapa Bang Tony? Pak, usianya masih belum terlalu tua sih, sekitar 75 tahun. Iya, 76 tahun. Tadi kata-kata Bang Tony memotivasi beliau juga akhirnya mungkin ya? Iya, jadi sekarang kalau saya pulang itu beliau tersenyum, menunjukkan semangatnya, spiritnya ya, untuk hidup. Ya selalu tanya, kapan guru besarnya? Ini akhirnya menjadi sebuah janji. Baik, tadi baru sampai SD nih, SMP, SMA, kuliah, S3, bagaimana perjalanannya? Ya, saya SD 6 tahun bersamaan dengan saya lulusan madrasah. Ketika lulusan madrasah, kemudian saya ke pesantren. Tapi masih di lingkuran Jepara, sekitar 10 kilo lah. Iya. Sekitar 10 kilo. 10 kilo ya. 10 kilometer. Di pesantren itu yang namanya kita nggak pernah keluar rumah. Masuk pesantren pertama kali, ya itu kebetulan dari satu kampung 2 orang. Saya sama teman SD juga satu kelas gitu kan. Setiap hari itu nongkrong di masjid, kebetulan Kalinyamatan itu daerah cukup ramai, cukup kota. Dan kami selalu, seminggu lagi ya kita pulang ya, kita coba kuatin ya. Betul-betul yang namanya pisah dari orang tua, dari ibu, bapak, dari keluarga, meskipun hanya 10 kilo, itu nggak mudah. Gitu loh. Perjuangan tersendiri. Seminggu kemudian bilang lagi, kita ngobrol berdua. Namanya itu Safi'i namanya. Seminggu lagi ya. Oke, seminggu lagi. Terus pikiran agak betah. Kita tunda seminggu lagi. Gitu. Akhirnya berlanjut sampai 3 tahun. Di pesantren itu memang kita sekolah di umum. Sekolah SMP-nya itu umum. Terpisah dari terpisah dari pesantren. Ya. Jadi pesantren punya siapa, sekolah punya siapa. Jadi dibebasin di situ, boleh di pesantren itu sekolahnya di mana aja bebas. Jadi setelah sekolah pulangnya ke pesantren. Pulangnya ke pesantren gitu kan, nanti sekolah. Jadi ada yang di SMA, ada yang di Sanawiyah, ada yang SMP, ada yang di Aliyah gitu kan.
ada yang di negeri, ada yang di swasta. Ya isinya mayoritas anak-anak sekolah, meskipun ada yang tidak sekolah, terutama ustadznya. Tapi mayoritas kami adalah anak-anak yang sekolah di umum. Pokoknya sekolah pakai celana pendek dulu kan, SMP pakai celana pendek, bawah biru, atas di atas lutut ya. Atas putih, atau pada saat dari dulu hari katakan Sabtu Minggu Jumat Sabtu gitu kan, itu kan kalau pakai coklat pramuka gitu lah. Ya biasalah ya, namanya anak SMP lah. Lazimnya anak-anak SMP ada nakal-nakalnya gitu kan, meskipun di pesantren godaan-godaan untuk nggak usah puasa lah, biasa lah itu. Kenakalan anak yang namanya di sekolahan ya, di sekolahan dan terpisah dengan orang tua dan terpisah dari pesantren juga. Jadi hanya pulang ketika pesantren, ya saatnya main juga. Tidak ketat lah pesantren itu. Yang penting pada saat ngaji ada. Ngajinya itu biasanya habis maghrib, pada saat kegiatan pesantren ada. Lebih banyak waktu luang, lebih banyak waktu untuk bebas, ya kita keluar. Dan tidak dibatasi, nggak ada jam malam, jam sekian harus pulang, nggak ada. Jadi namanya almarhum Kiai Haji Turmudi, pesantrennya namanya Pesantren Al-Hidayah, itu memang yang penting kamu sekolah dimanapun, kamu tetap ngaji. Kalau kamu ada ngaji, berarti ada asupan ilmu agama. Itu akan kelak menjadi bekal kalian. Nggak apa-apa kalian di SMP, nggak apa-apa di SMA, nggak apa-apa sekolah di mana-mana, yang penting kamu di pesantren begaul dengan anak-anak pesantren, kemudian kamu ikut ngaji. Kira-kira seperti itulah. Itu untuk SMP, alhamdulillah 3 tahun sambil mondok. 3 tahun sampai kemudian lulus ya, alhamdulillah nggak naik kelas, naik kelas terus. Saya ketika di SD itu ranking 2 dari Bontot. Jadi bapak ibu saya sibuk usaha gitu kan, ya mungkin karena kesibukannya ya kita terlalu bebas, terlalu banyak main gitu kan, ya tidak penting lah kemudian ranking itu. Jadi saya nomor 2 dari belakang. Gitu. Ketika SMP agak lebih bagus mungkin karena di pesantren, ada teman-teman senior, ada yang teman diajak diskusi, ada yang ngasih nasihat. Yang bimbing lah ya. Alhamdulillah rankingnya ranking 14. Lumayan lah. Lumayan lah. Gitu. Ada peningkatan. Ada peningkatan gitu. Terus kemudian ketika lulus SMP itu, Bapak ngasih pilihan, kamu mau melanjutkan di aliyah atau kamu mau melanjutkan di pesantren. Saya pilih tidak dua-duanya. Lah, pilihnya di? Saya pilih di SMA. Oh, di SMA. Kata bapak saya tidak. Kamu silakan pilih di antara 2 itu, tidak yang lain. Saya tetap pengen SMA. Pak. Tidak. Bapak saya kekeh tidak. Akhirnya saya nggak ngambil pilihan. Nggak sekolah? Ketika nggak ngambil pilihan itu, bapak saya antar saya ke pesantren. Oh iya. Gitu. Jadi mau nggak mau kebetulan kakak sepupu saya ada di pesantren Sarang. Diantar aja gitu. Jadi saya seolah-olah sudah kehilangan diri sendiri. Karena memang tidak ingin ke pesantren, tidak ingin ke aliyah, pengen SMA. Kita itu ketika SMP gitu kan, ketika SMP ya, ketika kita SMP itu membayangkan betapa SMA pakai celana pendek, pakai celana panjang biru, wah indah gitu kan. SMP kelas 3 kan masa puber, gitu. Nah, putih abu-abu, wah keren. Lihat film-film itu kan anak SMA, nggak ada anak SMP gitu. Kalau ada anak SMP nggak di ini. Nostalgia pasti nostalgia SMA, ya nggak ada nostalgia SMP gitu. Nostalgia SMA gitu. Saat SMA kita lihat anak kelas 1 SMA, kelas 2 SMA pacaran, udah keren banget cinta, gitu ya. Wah asik gitu kan. Yang ada di dalam pikiran kita SMA. Makanya ditanya berulang kali aliyah apa pesantren, SMA Pak. Jawabannya terlalu konsisten, SMA Pak. Yang terbayang apa? Ini adalah masa remaja gitu loh. Ingin menikmati masa remaja itu. Betul. Tapi akhirnya saya merasa tidak punya pilihan, orang tua antar ke pesantren. Antar pesantren bareng sama sepupu saya ya. Ketika kemudian ke pesantren, sampai di pesantren masuk bapak pamit sore-sore kan, kiai nggak nginep, sampai kemudian beliau nganter saya antar sampai di jalan raya
Kalau pesantren sarang itu kan jalan raya Pantura. Antara Semarang ke Surabaya, kalau lewat Pantura pasti lewat pesantren saya, gitu kan. Bapak pesen cuma satu, nak kurangi rokok ya. Oh. Kenapa? Saya SMP merokok. Wah, mantap tuh. Jadi mula-mula ceritanya bapak saya itu merokok, tapi merokoknya iseng. Ya, kalau iseng itu kan ya sekali-kali kalau pengen ya, tidak seperti umumnya orang sehari 2 bungkus, sehari 1 bungkus, sehari setengah bungkus, enggak. Bapak saya paling kadang 1, kadang 2, namanya iseng lah. Agak takut-takut sama ibu saya karena ibu saya nggak suka ngerokok gitu loh. Pada saat itu rokok kan ditaruh di tempat yang umum di rumah gitu. Saya ambil 1. Tanpa sepengetahuan. Saya rokok tanpa sepengetahuan. Ya namanya bapak saya rokoknya iseng. Berarti kan tahu isi tahu rokok, jumlahnya gitu loh. Beda kalau nggak iseng, nggak tahu gitu kan. Akhirnya dilihat kok rokok kurang gitu loh. Saya ditanya, karena saya anak pertama. Saya anak pertama, saya punya adik 4 gitu kan. Adik saya pertama perempuan, kemudian laki. Ketika bapak buka rokok, ini berkurang, mesti Tony ini. Akhirnya saya diundang, Ton, kamu ambil rokok ya? Iya Pak. Ya udah, nggak dimarahin. Gimana mau marah? Bapak ngerokok. Iya. Bapak saya sadar diri gitu loh. Ya, kalau anak saya ngerokok saya marah, ya anak saya boleh protes ke saya dong. Kemudian suatu saat namanya anak-anak ngambil nggak dimarahin, berarti boleh dong. Suatu saat ambil lagi. Ketika ambil lagi, gitu loh, bapak saya nanya lagi, gitu loh. Panggil lagi, nanya lagi, kamu ambil rokok lagi ya? Iya Pak. Tapi nggak dimarahin. Sampai kemudian satu ketika bapak saya lagi ngerokok, gitu kan. Saya ikut duduk, saya ikut ambil, saya ngerokok di depan bapak saya. Bapak saya diam. Bapak saya diam. Tahu ibu saya yang lihat. Besoknya ibu saya bilang, tuh gara-gara kamu ngerokok, anakmu ngerokok. Kamu berhenti ngerokok lah. Bapak saya berhenti. Berhenti total. Tapi saya terus. Jadi saya yang mewarisi rokok itu gitu loh. Jadi ketika saya merokok, maka ketika di pesantren gitu kan, saya pesantren sarang, saya yang mengantar bapak saya ke naik bis. Bapak saya sebelum naik bis bilang, nak, kurangi rokok ya. Bukan jangan ngerokok, bukan hentikan, bukan stop, bukan kurangi rokok ya. Ya Pak. Apa yang kemudian terjadi gitu loh? Rokoknya makin parah. Di pesantren gitu kan, ketemu dengan teman-teman merokok. Yang lebih kecil dari saya lulusan SD merokok. Masa saya berhenti? Akhirnya saya ngerokok gitu loh. Merokok gitu kan. Jadi tidak ada hari tanpa merokok. Sampai uang kita habis pun tinggal Rp1.000 misalnya. Daripada saya belikan makan, mendingan saya belikan rokok. Biasa kami itu beli tembakau, kemudian kami linting supaya irit gitu kan, ngerokok mantep gitu kan. Terus kemudian teman-teman bawa kopi, ya udah hari-hari makin lama makin kuat merokoknya. Apalagi kemudian anak-anak pesantren kan suka pintar buat dalih gitu. Ya kalau dalihnya begini gitu loh. Kamu ngerokok gitu loh. Kata dokter, merokok itu mengurangi 1 menit usia gitu kan. Anak pesantren jawab gitu loh. Tapi dengan merokok kami bahagia. Kebahagiaan itu menambah 2 menit usia. Terbayar lunas. Berdalih gitu lah. Jadi ya itulah ya sebenarnya salah juga. Tetapi ya itulah guyonan anak pesantren, dalil-dalil anak pesantren ya. Jadi masa kecil saya ya cukup nakal lah ya. Ketika saya SMP sebelum pesantren itu, bapak saya kan punya motor. Dulu di kampung itu kan jarang yang punya motor. Ya motor GL 100. Ya saya pinjem bapak untuk latihan, nggak dikasih gitu loh. Ya akhirnya saya curi kuncinya, saya naik. Pernah satu ketika nyuri itu nabrak orang tetangga. Latihan. Jadi saya latihan motor itu sendiri, nggak pernah ada yang ngajarin. Latihan sendiri, pokoknya nyuri kunci, kemudian dia ambil motor keluar, padahal kan gede. Ini masih anak SMP. Terus menerus. Kalau kuncinya nggak ada, motor gembosin. Bannya itu loh. Bapak saya nggak pernah marah. Jadi betapa badungnya, pokoknya kalau saya pengen latihan, kunci nggak ada, pasti motor gembos. Tapi Bapak nggak marah? Nggak marah. Bapak saya sabar itu. Ada waktu-waktu Bapak saya harus sabar, ada waktu-waktu ketika pegang prinsip nggak bisa dinegosiasi. Gitu kan. Saya sabar gitu loh. Terus kalau kemudian ini seatback ya.
Jadi kalau makan nggak enak, saya tumplekin itu biasa. Ibu saya juga nggak marah. Anak pertama ya mungkin, masih disayang gitu kan, nggak marah. Terus waktu di SD, entah berapa orang yang pernah saya pukulin gitu loh. Waduh, Pak Gelut dulu itu. jagoan juga nih. Ada yang pingsan, orang tuanya namanya tetangga kan datang ke rumah, lapor ke ibu saya, protes gitu kan. Saya pura-pura tidur malam gitu kan. Ada yang tangannya patah, udahlah dulu. Badungnya kalau untuk gelut ya, untuk gelut, untuk bertengkar. Ya sejak SD saya biasa fighting gitu loh, sparring partner gitu loh. Tangan satu kosong lawan ya. satu itu udahlah kayak terdidik untuk hobi gitu loh dari kecil. Ketika di pesantren, masuklah di sarang itu disitulah saya tertempa. Tetapi yang pasti saya kehilangan diri sendiri, iya. Tapi di pesantren itu, untungnya saya di pesantren sarang. Bukan di pesantren seperti sebelumnya yang waktu banyak bebas. Pesantren sarang nggak ada waktu bebas. Dari kita bangun tidur subuh, nggak ada waktu kosong sampai minimal jam setengah 12 malam atau jam 12 malam. Nggak ada waktu kosong kecuali istirahat betul-betul sebentar. Subuh atau sebelum subuh kita tahajud misalnya. Subuh kita jamaah. Habis subuh mau tidak mau kita murojaah. Kemudian ada yang ngaji habis subuh. Ya. Kemudian kalau sudah ngaji, halaqah, lalu pagi, ya, kita mau tidak mau, kita harus menyiapkan diri untuk sarapan, masak. Masak sendiri ya? Masak sendiri, rombongan, 4 orang, 5 orang, 3 orang, ya, ada kan bahkan 6 orang. Kalau pesantren itu kan yang penting ketemu sayur, ya itu udah makanan mewah, gitu. Apalagi kalau seminggu sekali ketemu tempe, gitu. Itu mewah banget, gitu. Masak bareng-bareng, ya. Yang asik itu kalau kita sudah lama di pesantren ada santri baru, gitu kan. Kan semua nasi panas, kemudian kita bikin sayur panas, kemudian dituang, gitu kan. Kalau santri baru kan nggak kuat panas, itu rebutan, berdekatan, gitu loh. Karena apa? Makannya bisa banyak, jatahnya kita makan, karena ada makannya pelan, gitu loh. Kita makan gitu loh. Jadi pokoknya cepet-cepetan berdampingan dengan santri baru. Kami pun mengalami seperti itu. Jadi terus kemudian sekolah jam 7. Kebetulan di pesantren saat itu ya, sekarang beda. Saat itu tidak ada air bersih. Karena ini qadarullah. Sarang itu pesantren yang pinggir laut, airnya asin. Asinnya mirip air laut. Bukan payau lagi gitu ya? Bukan payau lagi. Asin, betul-betul asin, mirip dengan air laut. Tidak seasin air laut, tapi mungkin 90%-nya lah. Ya. Pokoknya nggak enak kalau diminum. Ya. Sementara ada pipa dari jauh banget, dialirkan ke situ, terbatas. Orang kan ribuan, santri. Terbatas di kolam, gitu kan. Dicampur dengan air sumur tadi. Jadi, nah ini air payo, campuran air tawar dengan air asin, jadilah air payo. Itulah dikolah. Kemudian ada untuk khusus masak. Khusus masak kita pakai air, pakai jerigen. Kalau ini habis kita beli untuk masak. Jadi dibersihin beras itu pakai air asin, nanti dibilas pakai air tawar yang di keran itu, khusus untuk air masak, untuk air minum. Kami itu biasa minum air mentah itu biasa dulu itu. Terus kemudian baru dimasak. Kadang-kadang jadi biasa bagi kami seminggu sekali itu mandi. Mandinya kemana? Mandinya itu naik angkot. Waktu itu masih 50. Terakhir saya di pesantren Rp100. Jaraknya kira-kira sekitar 5-7 km. Ada sih 1 km kita jalan kaki, 1-2 km kita jalan kaki. Ya kan nggak mungkin setiap hari, kan nggak punya waktu. Full waktu di pesantren. Akhirnya apa? Ketika Jumat hari libur kita mandi. Jadi anak pesantren itu saat itu umumnya ya mandi seminggu sekali. Ya, mandi besar untuk Jumatan aja kali ya? Ya untuk Jumatan, pokoknya seminggu sekali lah mandi, itu harus pakai ongkos. Gitu. Hari-hari itu cuman pakai air yang ada di ini, di kolah, ya bersihin aja.
Anda bisa bayangkan di pesantren air itu, kolah itu besar, tapi isinya cuma separuh. Kalau subuh kita datang ke situ, itu lebih kental daripada kolah. Coba ini uluh, kotoran mata, itu tertumplek blek di satu tempat, gitu kan. Kemudian untuk air wudhu, jadi itu lebih keruh daripada kolak saat itu ya. Konon kabarnya sekarang sudah bagus karena air dari mana-mana sudah ada. Jadi luar biasa kami ditempa. Waktu yang begitu padat itu, dari sekolah jam 7, duhur kita selesai sekolah, kemudian biasanya jam istirahat sebentar, jam 2 kita ngaji, sampai kemudian asar, habis asar ngaji lagi, sampai jelang maghrib, ya, jelang maghrib biasanya kami muhafadzah, hafalan, karena kan wajib hafalan, alfiyah, mulai dari Jurumiyah, Amriti, Mulhatul I'rab, alfiyah, itu wajib hafal. Saya dulu hafal semua, sekarang lupa, gitu. Saya Jurumiyah hafal, Amriti saya juara 1, dari atas ke bawah, bawah ke atas saya hafal, di luar kepala. Kemudian Mulhatul I'rab hafal karena wajib, kalau nggak hafal nggak naik kelas. Kemudian alfiyah saya juara 1 hafal. Jadi di sana itu ada namanya Madrasah Ghazaliyah. Madrasah Ghazaliyah itu pesantrennya banyak. Ada pesantren Al Anwar, ada pesantren MUS Ma'hadul Ulumi Syar'iyyah, ada MIS Ma'hadul Ilmi Syar'i, ada PMH, ada macam-macam lah pesantren. Tapi sekolahnya itu jadi satu. Namanya di Madrasah Ghazaliyah, ya, termasuk Gus Baha, kakak kelas saya, jadi ini kamar saya, ini sekolah, Gus Baha itu kalau lewat di depan saya, di depan kamar saya. Jadi kami sekolah di situ sampai kemudian jam 12 kembali ke pesantren, jam 2 ngaji bebas di sana. Boleh di pesantren A, boleh pesantren B, boleh pesantren C. Jadi kami pesantren manapun boleh ngaji di Al Anwar, di MUS, MIS, kita milih. Nah, habis maghrib kemudian kami ngaji. Fathul Qorib itu banyak, itu namanya almarhum Mbak Abdurrahim Ahmad. Ya. Beliau ngajar takrib, kayaknya habis maghrib dari berbagai pesantren itu ngaji di situ, lesehan dan di mana-mana. Habis maghrib, jelang kemudian Isya kami makan dulu, makan malam. Ya, habis masak dari pagi itu, ada sisa untuk makan. Kan makan cuman sisa-sisa itu, ya. Terus kemudian habis makan kami musyawarah. Musyawarah diskusi untuk pelajaran besok. Sampai jam 9 ini jam belajar lah, jam belajar. Belajar malam. Belajar malam, tapi bareng-bareng dikontrol sama ustadznya. Lalu jam 9 kami ke Madrasah Ghazaliyah tadi untuk musyawarah diskusi per kelas. Sampai kemudian minimal jam setengah 12 sampai jam 12. Pulang, nggak ngapalin sebentar ke pesantren, yang kemudian tidur. Begitu rutin. Sehingga kegalauan saya itu akhirnya dipadat dengan kegiatan, sedikit terlupakan. Meskipun sekali-kali hari Jumat ingat, terlupakan lagi dengan kegiatan, ingat, terlupakan lagi. Itulah yang menolong saya. Akhirnya menjadi orang yang tidak hampa, tidak galau, tidak resah. Kalau toh ada keresahan, itu di sisa-sisa waktu ketika kami tidak ada kegiatan. Terus itulah kemudian berjalan. Kami itu pulang setiap setengah tahun sekali, karena liburnya setengah tahun sekali. Ketika pulang ke rumah, ketok pintu, Waalaikumsalam, dibuka pintu, ada bapak di rumah, gitu loh. Apa kalimat pertama yang keluar dari mulut bapak? Apa tuh? Ngapain kamu pulang? Karena di pesantren itu mindset-nya, kalau Anda di pesantren, ya sering pulang, Anda nggak serius. Kalau Anda semakin lama pulang, Anda serius. Bila perlu, Anda nggak pernah pulang. Itu doktrin bapak saya, nggak pernah pulang, Anda di pesantren terus, pulang-pulang ketika Anda udah selesai. Siap untuk terjun di masyarakat, siap untuk menjadi ulama, Anda pulang. Dan itu berulang kali, setiap setengah tahun saya pulang, buka pintu, Assalamualaikum, bapak saya selalu bilang, ngapain kamu pulang? Namanya anak remaja kita, kangen sama keluarga, kangen sama teman, kangen sama saudara, kangen sama rumah, kangen sama semua nostalgia yang ada di kampung gitu. Dibilang seperti itu, lama-lama berpikir, saya anak bapak bukan sih? Bener, itu karena itu berulang kali. Saya itu anak bapak bukan sih? Kok selalu tidak dikehendaki ketika saya pulang? Kok bapak nggak kangen, ibu nggak kangen? Gitu. Apa sengaja saya di pesantren itu dibuang? Itu terus menjadi sebuah pertanyaan. Meskipun pada akhirnya saya tahu bapak saya berpikir ini anak harus jadi kiai, ini harus jadi ulama.
maka di pesantren harus serius, harus ditempa benar. Gitu loh. Itu kira-kira seperti itu. Tapi tidak dikomunikasikan. Pokoknya kalau pulang, ngapain kamu pulang? Gitu. Terus menerus bertahun-tahun, setengah tahun saya pulang. Meskipun dia ngomongin seperti itu. Gitu loh. Balik lagi. Setiap pulang 1 tahun berikut, saya ngomong, Pak, mohon izin, saya pengen sekolah SMA. Ngapain sekolah SMA? Enggak, balik pesantren. Jadi hampir setiap saya pulang, hampir setiap saya pulang, saya lihat momen bapak saya kelihatannya asik. Gitu. Saya izin, Pak, mohon izin, nyuwun sewu, bahasa kromo inggilnya, nyuwun sewu, Pak. Satu-satunya anak yang kromo inggil kepada bapak, bahasa halus sama ibu, itu saya. Adik-adik saya enggak, ngoko semua. Pak, nyuwun sewu, badhe matur. Ngomong apa? Kula badhe pengen sekolah SMA, Pak. Jadi obsesi saya di SMA ingin membangun sebuah atau menciptakan sebuah nostalgia hidup itu kuat sekali dan selalu menghadapi tembok yang begitu. Itulah bapak saya. Kalau sudah pegang prinsip tidak ya tidak, nggak ada ruang bagi kamu. Terus ya. Sebelum cerita sampai pada akhirnya saya keluar dari pesantren, di pesantren itu sendiri luar biasa yang saya dapatkan. Mungkin kalau tidak di pesantren itu, mungkin dari awal saya sudah kabur dari pesantren. Apa itu? Apa yang saya dapatkan? Yang pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan. Saya lihat kiai-kiai itu, kalau bercerita ini, bawahnya pengen menangis ya. Ulama-ulama sarang itu. Orang-orang yang mukhlisun. Mereka betul-betul hanya memikirkan santrinya dan akhiratnya. Nggak dipikirkan yang lain. Bahkan keluarganya pun cenderung tidak dipikirkan. Nggak dibayar. Kami itu hanya bayar listrik. Kami itu hanya bayar air. Di madrasah itu nggak ada guru. Nggak ada guru yang tahu gajinya, kisarannya. Satu guru dengan guru yang lain, kalau setiap bulan dikasih, satu dengan yang lain, nggak tahu dia dapat uang berapa. Semua kiai, semua malah yang hanya menentukan itu ulama-ulama yang khas. Ini tiket sekian, ini dapat sekian, ini dapat sekian ya. Itu hanya mereka yang tahu. Terus kemudian tidak boleh bicara tentang uang. Aib bagi pesantren untuk bicara tentang uang. Aib bagi pesantren untuk bicara tentang bisyarah, tentang gaji, tentang pendapatan, tentang kompensasi. Betul-betul aib. Meskipun itu tidak diucapkan oleh para kiai. Tapi kiai-kiai, ulama-ulama, masyayikh, mbah-mbah itu, mbah yai, memberikan contoh. Sehingga itu kuat masuk di dalam diri kita. Sampai hari ini, pernah putra kiai saya datang ke rumah ini. Datang ke rumah ini. Ketika saya nulis novel ini, beliau penasaran, beliau datang ke rumah ini, kemudian pulang saya kasih duit. Apa ketika saya kasih duit itu? Beliau nanya, ini uang untuk apa? Gitu. Untuk pesantren, atau untuk saya, atau untuk apa nih? Dipertegas. Saya bilang, itu untuk transport enggak. Ya udah. Jadi beliau tidak mau namanya subhat yang tidak jelas. Sampai umumnya orang kalau dikasih ya sudahlah masukin berarti untuk saya. Ini enggak. Dikasih, ditanya. Saya masih ingat, nanyanya di sini nih. Depan rumah. Ketika pintu keluar ini, pintu gerbang itu. Ini untuk apa dan untuk siapa? Saya akhirnya jelaskan. Pernah satu ketika kami undang, kami itu santri sarang kebetulan, alhamdulillah, meskipun saya nggak lulus di sarang, nanti saya akan cerita sedikit. Ini unik memang, ya, agak bau spiritual ya. Saya nggak lulus di sarang karena harus sampai aliyah, karena saya harus kuliah. Saya nggak sampai lulus, gitu. Saya diberikan amanah untuk menjadi ketua forum santri alumni sarang. Jadi di sejarah Politabek ketuanya saya. Ditunjukkan. Itu kami datangkan setiap 3-4 bulan sekali, kami itu ngaji kepada Mas Sarang ada di sini. Dan kebetulan saya Gubernur DKI, Mas Anies Baswedan, minta tolong kalau pengajian di rumah dinas.
biar rumah dinas itu ikut mendapatkan berkahnya dari doa-doa ulama dan ngaji ulama ini. Dan kami selalu, bukan selalu, sering mengadakan di situ. Gitu kan. Kecuali ada alumni yang pengen sekali ngaji di situ. Jadi satu ketika, salah satu putra Kiai Sarang, namanya Gus Rauf. Beliau kami undang, biasanya kami siapin tiketnya, ya, terus kemudian kami kasih transport. Boleh nggak kami saya ngajak istri? Oh boleh, boleh Gus, ya panggil Gus. Boleh, kami siapin semua, kami belikan tiket, kami ini datang kemari. Habis itu selesai pengajian kami ajak makan. Ini soal keikhlasan ya, kami ajak makan di rumah makan Arab itu apa? Al Jazeera? Al Jazeera, Polonia. Polonia. Makanlah sama harim beliau, sama istri beliau, sama santri-santri yang lain. Panitia lah. Habis itu kami suruh untuk diantar ke bandara. Beliau langsung ke Surabaya. Bandaranya Bandara Halim. Sampai di bandara, gitu kan, yang nganter telepon saya. Cerita bahwa Mbah Rauf tadi itu ngasih uang. Loh, uang apa? Saya bilang. Beliau bilang, ini uang aku kembalikan sebagian untuk tiket istri saya. Kalian kan ngundang saya, bukan ngundang istri saya. Istri saya nggak punya hak untuk dapat tiket. Maka uang ini yang kalian kasih ke saya ambil untuk ganti tiketnya. Ini, PP. Santri kan nggak berani ngomong apa-apa. Iya, nerima aja. Ya Allah, inilah. Itulah gambaran Kiai Sarang. Sampai putra-putranya. Semua tidak pernah ngomong kalian ikhlas ya, enggak. Tapi beliau ini mengajarkan kepada kami bagaimana hidup itu harus ikhlas. Percuma kalian jadi santri kalau tidak ikhlas. Jadi itulah yang ditanamkan betul di dalam diri santri itu. Dimanapun kalian hidup, ikhlas. Tidak terucap. Yang terucap dari Mbah Maimun Zubair itu malah dimanapun kalian hidup, apapun profesimu, karir apapun dan pekerjaan apapun yang kalian pilih, ngajar. Ilmumu harus bermanfaat. Lama di pesantren percuma kalau kalian nggak ngajar. Tidak mengajarkan keikhlasan, tetapi praktek keikhlasan itu dicontohkan. Masya Allah, Masya Allah. Ini dua putra kiai ya. Gimana kami, gitu kan? Ya, tidak belajar bagaimana ikhlas seperti mereka ini. Maka inilah luar biasa yang kami dapatkan. Belum tentu kami dapatkan dari tempat yang lain. Gitu loh. Maka kami seringkali merasa agak kaget ketika ada seorang ustadz, seorang mubalik, meskipun guyon, meskipun canda itu bicara tentang amplop. Betul. Itu bagi kami santri Sarang itu aib. Maka kenapa kami harus bisnis? Supaya tidak bergantung setiap kami melakukan aktivitas, apalagi aktivitas bersifat sosial dan keagamaan, kami berharap. Bisnis, kalau dari bisnis kan memang berharap wajar. Bisnis siapa yang dapat untung, gitu ya. Ya, saya punya konveksi, saya cobalah usaha dengan berbagai, saya belajar main properti dan sebagainya. Itu dalam rangka apa? Menjaga keikhlasan yang diajarkan, diwariskan oleh para kiai kami, para ulama kami di Sarang. Yang kedua adalah kemandirian. Namanya santri, ya mandiri. Ya ngatur waktu sendiri, cuci baju sendiri, masak sendiri, ngatur duit sendiri. Dulu saya punya masalah soal uang. Kenapa tuh? Ya. Soal uang ini, saya itu tutup lubang, buka lubang. Buka lubang, tutup lubang. Tutup lubang. Iya. Jadi saya itu setiap 2 bulan sekali Bapak datang, bawa beras, bawa uang. Saya masih ingat, saya dikasih uang itu 15.000 sebulan, jadi 30.000 per bulan. Gitu kan, saat itu. Sebenarnya cukup. Cuman karena manajemen keuangannya ini yang nggak bagus, akhirnya ya merokok juga itu ya malam suka begadang ngopi dan rokok, ya akhirnya kena cas di situ. Harus ada pengeluaran tambahan, ya. Minta sama orang tua, pada saat itu bisnis orang tua lagi parah-parahnya, lagi bangkrut-bangkrutnya. Gitu. Ketika saya SMP, bisnis orang tua bagus. Saya setiap minggu diparanin orang tua, diajak makan sate sama ibu. Bisnis apa kalau boleh tahu orang tua dulu? Beras. Jadi bapak saya, ketika saya SMP, orang-orang tidak punya, ya paling 1-2 orang yang punya motor di kampung lah, gitu, yang jumlahnya 3.000 warga, gitu kan, kakak.
Tapi bapak saya itu punya motor, bapak saya meskipun second tapi udah keren banget lah. Itu bisa ngirim ke Bulog itu 2 truk per hari. Udah lama umur SMP. Ketika pesantren bangkrut. Betul. Ketika ke pesantren itu bapak saya bilang, ini uang boleh ngutang dari sana. Gitu loh. Nak, ini uang ngutang dari Bude, Pak Ade, gitu kan. Aduh, sedih gitu loh. Mbok nggak usah diomongin. Diomongin kalau datang. Biar kitanya mikir mungkin. Iya. Tapi memang dasar anak-anak remaja ya, dablek-dableknya gitu. Nggak ngaruh. Ya, ngutang sana, ngutang sini. Termasuk yang salah saya utang itu sekarang jadi bule, dapat bule saya itu. Orang yang sering saya utangi. Saya itu ada beberapa orang gitu kan. Ya semoga nanti kalau melihat ini masih ingat ada namanya Rofik, ada namanya siapa namanya Fuad itu kan, ada namanya Kiai, jadi Kiai sekarang Muksinin gitu loh. Semoga nanti saya kirim ini. Semoga Allah balas betul karena setiap bulan di antara bertiga itu saya ngutang dan orang ini orang baik. Membantu selalu ya. Menyiapkan hutang, saya dapat orang tua datang, saya bayar. Tapi orang tua saya nggak pernah tahu kalau saya ngutang gitu. Datang saya bayar. Begitu terus gitu kan. Jadi buka lubang, tutup lubang, buka lubang, tutup lubang sampai akhir. Tapi sampai sekarang insya Allah tidak ada utang yang tidak saya bayar. Beres lah ya. Beres lah untuk teman-teman ini. Kalau masih ada deh. Ya, kalau masih ada ya semoga sedekah saya di tempat luar pahalanya ke sana lah. Karena untuk nemui orang kan tidak mudah. Betul. Itulah ya, ini juga pelajaran bahwa saya SMP itu pernah mencuri mangga. Jadi di pesantren Al Hidayah Al Hidayah Kalinyamatan itu, jadi ada tanah isinya mangga, ya pohon mangga. Santri-santri rata-rata pernah ngambil, dipikir punya kiai sendiri kan, gratis. Suatu saat kiainya habis zuhur, gitu kan, jangan bubar dulu, habis zikir, doa zikir, jangan bubar dulu, duduk dulu, ya, kata Pak Kiai Turmudi namanya itu. Ketika kami duduk semua, ditanya persatu, kalian, saya tanya satu persatu, kalian harus jujur, ya soal mangga dan soal warung di depan. Karena ada warung milik orang. Kalian ngomong jujur apa adanya. Satu persatu dari pojok. Pernah mencuri enggak? Semua itu enggak pernah tidak mencuri. Mangga punya kiai. Pernah. Berapa kali? Sekian kali. Mangga. Ini pernah mencuri mangga. Semua pernah mencuri mangga, kiai. Oke. Gitu. Mangga itu boleh kamu ambil, tapi kamu ngomong. Jangan tidak ngomong. Kan bukanmu, punyamu. Punya saya. Silakan kalian ambil. Gitu, tapi ngomong. Tapi sejak sekarang aku ikhlaskan, ambil gitu loh. Jadi itulah kiai, gitu loh. Itulah pelajaran keikhlasan lagi, keikhlasan lagi. Jadi kamilah kemudian di tempat ikhlas, kemudian kami mandiri, mau tidak mau kami mandiri, ngatur uang sendiri, sekolah sendiri, belajar sendiri. Nah, saya memang agak beda dengan umumnya teman-teman. Pada saat jam belajar teman-teman serius sekali. Kebetulan orang-orang yang dianggap berprestasi. Kalau saya di SD itu ranking 2 dari belakang, SMP saya itu ranking 14, di pesantren ya saya setiap tahun dapat juara lah. Ya ranking 2 kira-kira seperti itu. Saya satu kelas dengan Gus Wafi. Putranya Pak Maimun juga. Bukan hanya satu kelas, satu bangku. Selama 5 tahun sampai 6 tahun saya sama beliau, gitu kan. Maka sampai sekarang akrab. Saya mampir ke tempat beliau, gitu. Komunikasi terus. Jadi pada saat saya di pesantren itu, ya jam belajar itu kan habis isya sampai jam 9, gitu kan. Saya nggak mau belajar itu. Tapi kalau ada ustadznya datang, Ton, kamu ajarin teman-teman, ajarin, buka-buka, gitu kan? Padang riul. Jadi ada beberapa orang yang diminta oleh ustadznya untuk ngajarin teman-temannya ketika datang. Ketika kemudian mereka datang, apa yang kemudian terjadi ini unik. Ustadznya datang ya belajar, gitu kan? Ustadznya datang belajar. Ketika ustadznya pergi, pergi. Setiap malam begitu, gitu loh. Ustadznya datang. Ayo belajar, pencitraan. Gitu. Ketika ini datang, tapi memang saya nggak concern kalau belajar banyak orang. Memang dari dulu. Ketika mereka terlelap tidur, gitu kan, ya saya biasanya ke madrasah, ya di Ghazaliyah itu, tadi, ya. Kan dari kayu dulu. Sekarang itu banyak tembok. Dulu dari kayu, banyak dari kayu, gitu kan. Masih bisa dicongkel-congkel inilah pintu dan terutama jendelanya ke situ belajar.
Waktu-waktu nyuri-nyuri waktu kosong itu saya belajar. Gitu loh. Dan saya suka belajar pelajaran atau kitab yang di atas kelas kami. Gitu loh. Nah, wajar lah kalau kemudian kami di atas rata-rata karena belajar referensinya berbeda. Gitu. Terus kemudian cara belajarnya berbeda. Pada saat musyawarah, gitu kan, musyawarah itu kan malam, habis jam 9 musyawarah sampai jam setengah 12 atau jam 12, kadang-kadang lebih dikit. Gitu. Musyawarah gitu. Ya kami troublemaker. Oh, ngobrol, ya ada pemimpin musyawarah gitu kan, terus kemudian tanya jawab, biasalah gitu kan. Kita ngobrol, saya jangan ngobrol nggak pernah memperhatikan, tapi kalau ada ustadznya itu kan, saya datang, gitu ya, serius. Satu ketika ada ustadz almarhum Ustadz Juwaini, itu, saya tulis novel ini semua ada di novel saya ini, judulnya Santri di Persimpangan. Ini 80% cerita nyata ini. Masya Allah. Ini termasuk barusan bagian yang diceritakan, termasuk bagian saya ceritakan ada. Masya Allah. Ya, ini sebenarnya 600 halaman, gitu kan. Pada saat itu saya lagi kosong, nggak ada kegiatan. Ternyata diperkecil tulisannya jadi sekitar 500 halaman. Ya, mestinya fontnya itu agak dibesar. Ya, biasalah percetakan itu kan. Supaya lebih ekonomis, ya, ekonomis. Insya Allah ini rencana akan difilmkan. Masya Allah, Iwanawat, nih buku Santri di Persimpangan Gejolak Hati Anak Pesantren. Ini tulisannya Bang Tony Rosid, Iwanawat, yang barusan Bang Tony sampaikan itu sebagian ada di sini. Jadi nanti kalau mau lengkap ada di sini. Yang mau lengkap tetap di sini. Waktunya terbatas. Masya Allah. Nah, Iwanawat kita lanjutkan, dan mungkin bagi Iwanawat yang baru menyalakan pesawat radionya atau menyimak Rasil TV YouTube-nya dan baru kebagian ini, Iwanawat kita tengah berbincang dengan Bang Tony Rosid. Iwanawat kita bincang-bincang ringan. Beliau tadi menyampaikan bagaimana latar belakang pendidikan beliau, bagaimana orang tuanya mendidik beliau, kemudian bagaimana beliau mendapatkan nilai-nilai luar biasa selama mondok, tadi keikhlasan. Kemudian yang kedua kemandirian. Nah yang ketiga apa nih Bang Tony? Yang ketiga itu adalah hormat kepada orang tua. Terutama orang tua kan ada bahasanya syekh. Syekh itu bisa karena ilmunya, ya, bisa juga karena usianya. Nah kalau kita bahas syekh itu berarti dalam konteks ini terutama adalah orang yang berilmu. Nah, kami diajarkan untuk hormat betul. Makanya kalau kiai itu datang gitu kan, jarak 50 meter kami udah diem. Saking hormat kami itu kepada kiai. Bukan takut tapi hormat. Bukan, hormat. Segen. Ada aura luar biasa yang dimiliki, harisma luar biasa, kewibawaan luar biasa yang dimiliki oleh kiai. Ya kita medium ya. Tadi sebelum ke sini pada saat musyawarah tadi ini ada cerita lucu. Kami itu sedang bincang-bincang. Biasanya yang pinter-pinter itu ngobrol nggak menghargai orang. Ini kenakalan lah, dalam tanda kutip kenakalan. Ada namanya Ustadz Juwaini. Dalam novel ini saya namakan Ustadz Badar, biar terang. Memang orangnya, disiplinnya luar biasa. Kalau bel sekolah itu ngikutin. Beliau udah keluar kantor, baru bel. Jadi nggak ngelihat jam yang tukang bel ini. Saking disiplinnya, gitu kan? Yang disiplinnya. Terus kemudian malam-malam beliau ijab, kita udah, gitu kan, saling kode. Langsung kita, pimpinan rapat, gitu kan, pimpinan rapat, pimpinan sidang, begini, gitu kan, bahwa ini salah kalau dibaca jer, gitu kan. Padahal pembahasan tidak sedang itu, ini improvisasi, seolah-olah kita serius sih. Yang lain pada bingung, pimpinannya bingung, nggak dibahas apa, gitu, kamu apa. Terus yang lain tuh nyambung gitu. Lalu saya bilang ini harusnya tidak dibaca jer, tapi dibaca rofa. Kenapa? Karena ini adalah mubtada. Mana ada mubtada dibaca jer? Yang lain nyaut, gitu kan? Yang lain nyaut. Akhirnya kami berempat saut-sautan dengan bahasan baru. Yang pimpinan dan tadi orang-orang itu nggak nyambung. Pada mikir, pada sadar ketika ada ustadznya. Kami ngerjain ustadz gitu loh. Dan itu biasa kami kerjain. Nah, salah satu teman saya, jadi di sarang itu dulu ketat. Jadi kalau kita membaca Ja'a Zaidin Pak berdiri. Kami itu hitung antara 11 sampai 13 orang per hari. Nah, ada namanya Sadil. Ya. Teman saya. Cerdas orangnya, tapi malas belajar. Semua kitabnya jerat-jerat. Tapi kalau untuk memori luar biasa anak ini, anak Tuban. Anak ini itu semua kitabnya tanda tangan nih.
bukan tanda tangan di bawah, atas atau pinggir, enggak. Semua kitabnya tanda tangan dicoret-coret semuanya. Enggak ada yang bersih satu lembar pun. Nakalnya bukan main. Iya. Gitu kan? Nakalnya bukan main. Satu ketika anak ini nggak tahu bolos, kemudian disuruh berdiri. Disuruh berdiri, biasanya kalau berdiri di 11-13 orang, gitu kan. Terus kemudian suruh masuk, gitu kan, di jewer satu persatu, jewer satu duduk, jewer satu duduk, jewer satu duduk, gitu kan. Ketika dijewer, alhamdulillah saya tidak pernah mengalami itu gara-gara tidak bisa baca atau gara-gara nggak bisa jawab pertanyaan. Alhamdulillah aman lah, sampai selesai aman gitu kan. Ini nakal, anak nakal karena terus akhirnya dia suruh berdiri, dia duduk. Suruh berdiri karena lama kan, berdiri kok duduk, berdiri lagi, berdiri, duduk lagi, emang ndablek gitu. Artinya dia keluar, gitu kan. Kamu di luar aja, di luar. Selesailah, kemudian suruh masuk. Kamu masuk, Sadil, masuk sama Pak Joen itu loh. Terus mau dijewer. Waduh. Padahal belum dijewer, belum kena gitu. Belum kena apa? Ini Ustadz nggak pernah senyum, nggak mau ketawa. Ketawa ke pingkel-pingkel, itu namanya Pak Joen. Di sini namanya Ustadz Badar. Ustadz Badar. Cerita-cerita seperti itu ada gitu. Ya uniknya. Ya. Ini cerita tentang apa namanya keunikan-keunikan, kenakalan-kenakalan di pesantren. Ya kembali lagi. Pesantren selain memang apa namanya mandiri, disiplin waktu, gitu. Hormat kepada orang tua, hormat kepada. Ya, jadi kami diem gitu. Saya ini cerita lucu lagi, gitu. Jadi liburan itu bebas. Pernah satu ketika 6 bulan sekali libur saya nggak pulang dengan beberapa temen. Jadi semua kan anak pesantren punya beras, rata-rata masak lah, sedikit nggak masak, rata-rata masak. Itu ada tempat. Pokoknya kalau yang pulang itu berasnya ya diikhlaskan, diserahkan kepada yang nggak pulang. Kami beras, kami jual. Sebagian uangnya kami belikan makanan, pesta pora lah di pesantren. Karena beras kan banyak orang kan. Satu komplek kan per komplek-komplek. Nah, di komplek itu kami paling tinggal 5 orang, 3 orang gitu kan. Udah, beras segitu banyaknya kami sisihkan untuk makan. Yang lain kan mereka akan datang bawa beras lagi. Beras ini kami jual, kami berikan. Jadi di kamar itu ada jeruk, ada mangga, ada macam-macam, pesta lah kami itu. Meskipun dikit, makannya juga enak-enak kesempatan. Kami biasanya boleh kok kemudian kami main kartu aja gitu loh. Kami main. Satu ketika malam-malam kami main kartu, namanya liburan kan, panjang, sepi pesantren, nggak ada kegiatan sama sekali. Kami main kartu. Saya menghadap sini, ada di situ namanya Solihuddin, kalau nggak salah namanya. Dia laduni. Dia nggak pernah belajar waris, tapi mimpi belajar waris, bangun, tahu semua waris. Karena orang tuanya ini sekarang punya pesantren di Brebes, Lumpur Losari, desanya Lumpur. Kemudian nama pesantrennya Mambaul Ulum, kecapatannya Losari, perbatasan itu, Brebes maksudnya. Itu orang tuanya dulu bilang, anakku yang bodoh-bodoh, yang nggak cerdas, ya Allah ambillah. Dan separuh meninggal, separuh hidup. Yang hidup ini cerdas-cerdas. Jadi sampai sekarang punya pesantren gitu loh, punya pesantren. Pada saat itu kami lagi main kartu, beliau ada di sini, ada 3 orang sini, kemudian saya di sini. Mbah Yai datang gitu kan. Waduh, kami kan pakai sarung gitu kan, pakai sarung. Kami kasih tahu dia masih aja nggak paham. Nggak paham gitu loh. Masih ngocok aja. Masih ngocok aja. Akhirnya apa? Pak Kiai udah dekat, akhirnya kami sarung gini, pakai sarung kan, pikir masuk semua, masih berceceran. Pak Kiai datang, ono apa iki? Iya, semua. Itu kartu remi berceceran. Tapi Kiai nggak marah, karena apa? Dibebasin. Gitu. Kan kami nggak judi, itu hanya sebagai hiburan saja, daripada sepi nggak ada kegiatan gitu. Nggak ada kegiatan. Ya saya seperti itu. Jadi tetap ada Kiai, kita diam. Gitu. Ono pocong nih, diam. Jadi kayak kutu ketuluk gitu. Iya. Diam. Nah, itu yang kemudian apa namanya, Atang? Kita diajarkan betul bagaimana menghormati. Kemudian apalagi ada kitab akhlak gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kita diajarkan untuk disiplin. Saatnya ngaji, yang ngaji. Belajar. Sholat. Makan, saatnya waktunya makan. Jadi betul, makanya ketika saya kuliah pertama gitu kan, banyak waktu kosong, stres saya.
Tadinya Sampai padat semua ya. kegiatan saya ikuti kok saya masih stres, masih nggak tahan, masih bingung ya. Makanya saya sadar karena salah satu adalah faktornya sindrom. Sindrom. Betul-betul kita dari bangun tidur sampai jelang tidur nggak ada waktu kosong ketika kuliah, waktu kosong semua. Iya. Dan kami nggak pernah berpikir, tidak pernah mengantisipasi itu. Stres sepanjang beberapa 2 tahunan lah saya betul-betul linglung karena keadaan seperti itu. Iya, iya. Jadi betul-betul kalau kita nganggur begini, kok nganggur ya? Kenapa nggak ngapalin? Karena setiap ketika kenaikan kelas itu ada kewajiban untuk menghafalkan 5 kitab. 4 sampai 5 kitab. Jadi kita kalau ngobrol sama orang terasa kok waktu buat ngobrol ya, terasa betul. Gitu loh. Kok waktu buat main-main ya, terasa betul. Kecuali libur ya. Iya. Di luar libur itu kita itu sudah menyaman dan menikmati kedisiplinan waktu. Dari waktu ke waktu penuh dengan kegiatan dan bermanfaat. Iya, iya. Itu ya Produktif betul-betul gitu ya. kemudian ya diajarkan. Yang kelima adalah belajar. Gitu kan, diajarkan belajar. Nggak ada waktu kecuali belajar. Kalian harus belajar serius. Makanya masuk, katakanlah yang masuk 5.000 ya. Ya tahun depan yang keluar 2.500. Setengahnya. Hilang. Iya. Nggak tahan. Selain air gitu kan, kemudian kedisiplinan. Gitu. Nggak tahan itu. Nah, kemudian kita memang ditempa. Kalau masuk di pesantren sarang harus siap belajar. Nggak siap belajar pasti tumbang. Betul-betul otak kita. Makanya teman-teman di pesantren itu ketika sulul saliyah mereka menghafalkan Al-Quran cuma 1 tahun. Itu orang yang IQ-nya biasa-biasa saja. Iya. Ya. IQ-nya biasa-biasa saja, rata-rata 1 tahun 30 juz hafal. Masya Allah. Gitu kan. Karena apa? Karena latihannya, sering disiplinnya sering gitu kan. Jadi itu yang kemudian diajarkan. Yang keenam itu adalah bahwa kita diajarkan untuk memiliki tanggung jawab agama dan sosial. Kalau kamu pulang, kamu akan menghadapi masyarakat dan kamu dalam tanda kutip kamu adalah kiai, kamu adalah ulama, gitu. Meskipun jangan pernah berharap di sebutan itu, ya, jangan pernah berharap. Tapi kamu keluar, ajarkan agama yang kamu dapatkan di pesantren kepada mereka. Masya Allah. Itulah yang kemudian kami warisi sebagai para santri ini, dan seringkali saya ulang-ulang ketika ada acara di Jabodetabek ini pelajaran. Dari situlah kemudian menginjak saya mau kuliah. Datang lagi ke orang tua, Pak, nyuwun sewu, kalau badhe pengen kuliah setelah 3 tahun berarti SMA, ya cari-carilah ijazah gimana caranya. Dulu kan masih muda untuk ujian itu. Enggak. Sampai setelah 5 tahun, wah, saya kalau nggak kuliah payah ini. Dulu dari pikiran itu, saya harus kuliah. Apapun ceritanya, saya harus kuliah. Sampai saya ini, tanpa sepengetahuan orang tua, saya ini keluar dari Ghazaliyah, gitu kan. Keluar dari Ghazaliyah, orang tua bapak ibu saya nggak tahu. Terus kemudian saya daftar SMA di Tuban, Bulu namanya, sekarang masih ada, namanya swasta, Hasyim Asyari SMA-nya. Saya cari pinjaman baju putih sama celana abu-abu. Karena kita biasa pakai handuk, pakai peci, pakai sarung, pakai sabun untuk mandi naik angkot, saya berangkat itu naik. Tapi di tas itu isinya di kresek, plastik kresek atau kadang-kadang pakai tas, semuanya plastik kresek, itu seragam. Saya mampir, kebetulan ada teman saya dekat situ, saya mandi di situ, saya ganti tempat mandi, ganti baju, pinjaman itu sama gaji ini. Saya udah daftar, masuk kelas 3 di situ. Sekolah. Wah, nikmatnya luar biasa, seperti surga. Kami itu di pesantren, ini cerita ya, cerita sedikit aib lah gitu kan. Kami itu kalau naik dari Kudus naik ke Sarang itu sekitar kurang lebih 4 jam lah, 4 sampai 4 jaman lah. Kalau dari Semarang sekitar 5 jam, kalau macet-macetnya 5 jam lah gitu. Itu kalau di samping kami itu ada perempuan ke Surabaya misalnya, kami itu nanya, badhe ten pundi, Mbak? Mau kemana, Mbak? Gitu kan, kira-kira gitu. Oh, mau ke Surabaya. Sebatas itu, keberanian kami nanya. Gitu. Sampai di pesantren, gitu, 6 bulan ceritanya nggak habis. Wah, kemarin itu ketemu anak perempuan itu, aku ngobrol gitu. Padahal cuma nanya, mau kemana, Mbak?
Kenapa? Di Saking. pesantren itu nggak kenal perempuan. Iya. Kami pun kalau keluar ada santri perempuan lewat, kebetulan sekolahnya ada di tempat ini harus lewat itu kan, kami ngelirik aja, gitu, ngelihat aja nggak berani. Iya. Kalau terpaksa mau ngelihat ada keamanan nggak? Gitu. Gitu, makanya ketika saya ada di sekolah SMA, wah nikmatnya bukan main. Ada teman perempuan gitu kan. Terus kemudian kami pakai seragam SMA. Inilah yang kami rindukan. Inilah yang kami mimpi selama ini. Sekarang terrealisir gitu loh. Terus kalau ditanya anak teman-teman sekolah itu, kamu tinggalnya di mana sih? Sarang gitu kan. Gitu loh. Sarang ya. Mereka nggak tahu kalau saya anak pesantren. Iya. Terus gitu kan. Ketika pulang gitu kan, saya masuk ke rumah teman dulu gitu kan, ganti baju, copotin, masukkan kantong plastik, kemudian tutup anduk itu, ditutupin pakaian baju kotor yang lain, kemudian masukin kita sarung, pakai baju koko, kemudian pakai peci, handuk disampingkan, pulang. Terus menerus seperti itu. Sampai satu ketika, anak-anak tahunya kan saya orang yang memang warga Sarang, tinggal di Sarang, lahir di Sarang gitu kan. Terus kemudian satu ketika teman-teman itu aku pikir udah pulang, aku kan sudah memperkirakan setengah jam ini atau maksimal 1 jam mereka udah pulang semua. Aku naik angkut, ya bis tanggung itu, ya bis kecil, itu berarti mereka udah nggak ada. Satu ketika aku naik, satu kelas ada di situ semua. Aku udah pakai peci. Udah pakai koko, pakai sarung. Mereka kaget. Ton, kamu itu anak pesantren ya? Gitu kan. Waduh, diem aku gitu kan. Karena pesantren nggak tahu. Kalau pesantren tahu, saya dikeluarin. Itu dilarang keras. Gitu kan. Teman-teman juga nggak tahu. Gitu kan. Setelah itu, besoknya aku nggak berani masuk lagi. Kenapa? Takut ada laporan ke pesantren dan pesantren tahu, kan pasti ada cerita-cerita. Kalau pesantren taruh, pengurus tahu, aku dikeluarkan. Orang kalau dikeluarkan di pesantren itu aib betul. Saya tidak mau kena aib itu. Akhirnya nggak lanjut. Mikir lagi, mau sekolah di mana lagi ini? Cari cara lagi. Pasti. Dan saya ada kenalan di orang Cirebon, katanya bisa. Tapi harus menyiapkan uang segini. Wah, nggak bisa, nggak punya duit. Nggak punya duit. Sampai kemudian liburan, aku pulang ke orang tua, aku pamit sama orang tua. Aku lihat di teras, kayak gini lah teras ini, bapak ibu saya kayaknya lagi bahagia, lagi bercanda. Wah, inilah momentum terbaik. Datanglah saya kepada bapak ibu, saya matur, nyon sewu, pak bu, gitu loh. Ya, ono apa? Kula badhe kuliah. Pengen kuliah, Pak Bu. Wajah bapak saya langsung merah, berubah. Kenapa? Apa jawaban bapak saya itu? Mungkin saking keselnya setiap tahun ditodong ya. Padahal sedang bahagia, sedang senang, sedang bercanda. Dan ada di luar. Biasanya di dalam tuh nulis-nulis sibuk itu kan, karena pedagang kan di luar. Berubah. Bahasa Jawanya gini, nek kowe tetap ngotot pengen kuliah, metu koma rasa didi anakku. Aku kehilangan anak siji ora apa-apa. Artinya begini, kalau memang kamu mengotot pengen kuliah, keluar dari rumah, jangan jadi anak saya. Saya kehilangan anak satu nggak masalah. Nek kowe yang pesantren terus, tak biayai sampai kapan baik. Kalau kamu di pesantren terus, aku biayai sampai kapanpun. Tapi kalau kamu nek kowe ngotot, kalau kamu ngotot pengen kuliah, keluar dari rumah, aku kehilangan anak satu nggak masalah. Masya Allah. Sampai seperti itu ya? Itu. Bapak. Kenapa? Di dalam pikiran bapak saya, ya, itu anak ini harus jadi ulama, anak ini harus jadi kiai, anak ini harus tuntas pesantrennya. Tidak ada pintu yang lain, tidak ada alternatif yang lain, tidak ada pilihan yang lain. Sampai bapak saya bilang, saya biayai, kamu ikut saya. Besoknya apa yang terjadi? Saya keluar dari rumah. Kabur. Ibu diusir kan memang. Bukan kabur. Kalau dia kabur kan kabur sendiri. Ini kan diusir. Konsekuensi saya harus kuliah. Saya ke pesantren ambil baju-baju, saya ke Jakarta. Ada saudara atau gimana? Ada saudara atau alamat saudara. Saya mau kerja, saya mau kuliah. Wah, lontang-lantung satu tempat ke tempat yang lain, ketemu. Itulah pertama kali tahun 90 saya ke Jakarta. Kalau nggak salah tahun 92 deh. Pertama kali saya ke Jakarta. Lihat di Jakarta itu
Terus saya mampir ke sepupu saya, gitu kan. Ketika saya kemudian sampai di Jakarta, uang habis, ketemulah sepupu, nggak ada uang udah, gitu loh. Terus kemudian sama sepupu itu, saya kan dia kerja gitu kan, saya di kosannya. Terus kemudian saya mau pindah, nggak enak itu loh, pindah ke tempat yang lain. Saya dikasih aqua. Sepupu saya nggak nanya, saya punya duit apa enggak. Itu saya lupa daerah mana itu sampai ke Senen. Sampai ke Senen, saya hanya punya aqua dikasih, kebetulan sepupu saya kerja di aqua, dikasih aqua gede. Ketika turun di Senen itu, saya bilang sama sopirnya, "Bang, mohon maaf, saya nggak punya duit. Saya cuma punya aqua. Ini Bang, aqua saya kasih sebagai ongkos." Ongkos. Kemudian cari jalan kaki ke sepupu yang lain. Masya Allah. Terus paman saya ditelepon oleh ibu saya, kakaknya ibu saya, ditelepon, suruh nyari saya, ketemu, suruh ngerayu. Terus kemudian saya ditempatkan di paman saya, tempat di mana teman paman saya itu bertempat gitu kan. Dirayu-rayu, terus sudah lah pesantren apa, misalnya kamu maunya apa, gitu, diajak negosiasi lah. Terus akhirnya bapak saya, ibu saya nyusul. Bapak saya nggak mau bicara, karena ibu saya aja nangis gitu. Bernegosiasi lah, oke, kalau memang kamu ngotot nggak bisa untuk tidak kuliah, kamu silakan kuliah, gitu, tapi biaya sendiri. Nah itu negosiasinya. Gitu loh. Tambah namanya orang tua gitu kan, kasihan juga, sayang gitu juga kan. gitu. Kemudian saya ambil SMA, karena saya di pesantren bisalah untuk mengimbangi SMA. Saat itu terus kemudian biaya orang tua, terus kemudian kuliah lah. Kuliah pun bapak saya bilang, oke, kamu kuliah tapi harus di UIN. Masih aja gitu loh. Tapi biaya sendiri gitu kan. Berbau agama ya. UIN biaya sendiri gitu. Laki-laki di situ. Dulu angan-angan saya adalah saya kuliah di UGM ngambil hubungan internasional, HI gitu. Angan-angan. Tapi ya biaya sendiri gimana? Jogja saya nggak kenal. Di Semarang saya ada bayangan, ada tetangga saya yang punya di Semarang itu punya percetakan, saya bisa kerja di situ lah. Semarang, saya nyari kerja, ditolak juga sama tetangga saya. Katanya, ya kamu kuliah nggak total kerjanya, gitu kan. Terus apa yang kemudian terjadi? Ya saya punya basic pesantren, ya saya akhirnya nyari masjid. Ya, nyari masjid, dapatlah kemudian masjid. Ya, kamu boleh di sini dikasih tempat di samping masjid, tapi kamu ngajar TPA, kemudian ngisi khutbah kalau Jumat, gitu kan. Di situ Jumat dapat duit, gitu kan. TPA dikit dapat duit, tapi saya dapat makan gratis. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah ada jalan bocor, juga ya. Tempatnya bocor, ya, karena tengahnya itu ada pohon mangga. Jadi baju-baju saya itu digigitin semut. Bukan, pada bolong itu. Waduh, ini repot itu. Nah, disitulah saya dapat gratisan. Tapi pada saat itu semua keluarga besar mengutuk saya karena menganggap saya melawan orang tua, menganggap saya tidak baik sama orang tua, menganggap saya tidak taat kepada orang tua, gitu kan. Pokoknya tidak ada satupun keluarga yang memberikan dukungan. Masya Allah. Dan pada saat itu saya kuliah, itu saya kan nggak punya sepatu, saya punya sendal. Sendal ini saya tukar, teman saya punya sepatu, teman pesantren. Mau nggak tukeran? Tapi tukeran dalam pengertian tidak terus menerus gitu loh. Oke, saya tukar itu, kami tukar ini gitu kan. Saya pakai sepatu. Itulah saya punya sepatu. Sepatu kan akhirnya ada rusak. Rusak, saya pandai jepit. Ketika saya pandai jepit, keluar dari kelas ada dosen hukum pidana itu melihat saya itu. Kamu mahasiswa pakai sendal toilet masuk ke kampus itu. Ya Allah. Besok kan tetap ketemu dosen itu lagi kan. Gimana caranya? Akhirnya saya datang ke paman saya. Paman saya itu jualan pakai sepatu. Ya orang susah juga sebenarnya jualan baju di Kerawang. Pas kebetulan pulang kampung. Saya datang ke kampung, saya pinjam sepatu. Tapi sepatu bolong itu. Ya nggak apa-apa gitu kan. Ya sudah, tapi kalau aku nanti berangkat ke Kerawang, kamu kembalikan ya? Ya Om, berangkat. Aku pakai. Sambil mikir, saya cari sepatu gimana ya caranya ya? Intinya ceritanya saya nggak dapat sepatu sampai kemudian Om saya harus ke
Kerawang balik untuk kerja, dia punya sepatu cuman itu. Sepatunya bolong depan, namanya dia beli BS-an gitu kan. Bekas ya. Lowak gitu kan. Kemudian saya pulang. Kebetulan dia lagi ngobrol sama guru SD saya gitu. Ya, kemudian saya datang gitu kan. Om, ini sepatunya Om, saya bilang gitu. Guru SD, loh, itu sepatunya siapa? Sepatunya Om, saya pinjam karena perjanjiannya beliau mau berangkat lagi, saya harus kembalikan. Sama ponakan kok diminta lagi gitu loh. Wah, alhamdulillah, semoga benar gitu kan. Apa yang kemudian terjadi? Om saya malu karena temennya kan, ini guru SD saya gitu loh. Ya udah buat kamu aja. Alhamdulillah, itu menyelamatkan saya. Ya saya punya sepatu ya itu 2. Yang kemudian belakangan hari saya jualan sepatu. Sehingga saya bisa ngambil untung untuk beli sepatu. Itulah ceritanya. Betul-betul nggak punya sepatu. Ya pada saat itu betul-betul saya kuliah laki-laki bukan pilihan saya. IP saya pertama berapa? 2,2. Kenapa? Saya setiap jawab pertanyaan itu, ujian semester itu, kan ini bukan pilihan saya ngawurin itu. Betul-betul jeblok, betul-betul udah. Jadi satu, saya sudah stres dengan waktu di pesantren full, di sini nggak full. Yang kedua, semua keluarga mengutuk, gitu kan. Dan yang ketiga, saya ini bukan pilihannya. Saya ngapain? Saya di Fakultas Syariah IAIN, sementara saya dari pesantren. Makan jeruk lagi, gitu kan? Itu lagi. Pelajarannya di bawah pesantren, gitu kan? Yang namanya kita baca kitab sudah inilah, itulah. Ya kitab kuning itu udah makanan kita hari-hari lah. Udah ngelotok, gitu kan? Ngelotok lah. Di situ Fathul Mu'in itu sudah luar biasa. Kita udah makanan hari-hari, gitu lah. Nah, disitulah kemudian stres itulah saya berpikir frustasi saya. Saya ini seneng gelut. Saya ketika SMP itu, kelas saya itu tukang gelut. Kalau gelutnya satu kelas, itu suruh gelut berdua, semuanya itu ngelingkarin nonton. Yang menang ya sudah, yang kalah sudah. Kami biasa seperti itu, termasuk saya. Saya duel itu sudah dari SD, SMP, pesantren itu biasa duel gitu loh. Saya ini bahaya kalau sampai saya frustasi keluar sekolah. Satu, masa depan saya akan hancur-hancuran. Saya itu orangnya totalitas. Di pesantren itu saya pikir, kalau mau jadi sufi sekalian, kalau mau jadi ilmuwan sekalian, kalau mau jadi birokrat sekalian, jadi politisi sekalian, jadi bisnismen total, kemudian kalau jadi ilmuwan total. Itu pilihan. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau hidup setengah-setengah, mendingan tidak. Itu tertanam betul dalam pesantren, dalam setiap renungan saya. Saya harus kuliah, saya harus cukupkan di pesantren, saya harus mengambil ilmu baru, saya harus menjalani satu pengalaman baru, hidup baru. Itu jauh menantang. Makanya ketika saya diusir, kemudian saya ke Jakarta, saya lihat satu saat saya harus hidup di Jakarta. Saya lihat Jakarta kompetitif, dan saya orang yang suka sangat kompetitif. Saya lihat di daerah kota Bios sana, orang itu pagi-pagi, nggak nengok. Kalau di Jawa itu kan ngobrol sambil jalan, itu nggak ada yang ngobrol lewat. Wah, ini cocok. Ini ada habitat saya. Tempat saya, kelak saya akan hidup di Jakarta. Cuman ketika mau kuliah ke Jakarta, nggak punya pandangan. Dari mana duit? Gitu kan? Beraninya di Semarang. Jadi, frustasi lah ceritanya saya. Daripada saya frustasi, maka saya harus menikah. Kalau saya menikah, saya berhitung. Kalau saya frustasi, ada istri. Disitulah saya ketemu istri saya, pacaranlah kami. Mula-mula saya deketi, gitu kan. Ya namanya orang baru ditolak, akhirnya luluh juga. Luluh, berkawan. Sampai satu ketika saya bilang kita nggak bisa berkawan, kita harus saya naruh hati sama kamu. Apa jawab istri kamu? Kenapa kamu suka sama aku? Karena kamu diciptakan Tuhan untuk aku. Laki-laki kan ngomong begitu. Karena kamu diciptakan. Gimana nggak luluh digituin? Jadilah, gitu kan. Terus kemudian saya bilang kita harus nikah. Pacaran apa? Nikah. Iya, saya nggak butuh pacaran, saya butuh nikah. Akhirnya saya datang ke orang tuanya. Masih semester 1 apa 2? Usia berapa? Semester 2 karena kuliahnya telat, usianya pada saat itu 22 lah. 22. Datang gitu kan, antara 21 22. Nggak boleh ketemu. Bapak mertua saya kan ketua SI, tokoh. Ada sekolah cokro di situ, ya sebut nama bapak saya gitu. Kayaknya ngurusin bapak saya gitu. Cokro. Nah, disitulah ada ibtidaiyah, kemudian SMP, SMA, SMK dan sebagainya lah lengkap di situ kan.
Terus kemudian nggak ditemui. Ya aku nggak temui, nggak pulang lah. Ketemu istri nggak boleh, ketemu dulu pacar ya, ketemu orang tua nggak diajak ngobrol gitu. Nggak pulang sampai 3 malam. Akhirnya aku disidang. Bapak mertua saya bilang, kamu kan tahu saya di sini sejelek ini juga tokoh. Apa kata orang, kamu udah 3 malam di sini. Nggak pantas laki-laki nginep 3 malam di tempatnya perempuan. Sendiri saya. Gitu kan? Iya Pak, karena saya nggak diajak ngobrol gitu loh. Saya mau ngobrol gimana? Saya nggak pernah diajak ngobrol, ya saya mau pulang gimana itu. Diajak ngobrol kemudian saya pulang, gitu kan. Terus satu ketika saya ada surat-suratan sama mertua. Saya kirim surat kepada mertua, saya mungkin menikahi anak nggak boleh. Jadi surat-suratan saya bukan sama istri, sama mertua. Bolak-balik surat-suratan intinya nggak boleh. Tapi dibalas suratnya. Dibalas, bukan sekali 2 kali, sering Iya. kali gitu. Orang mertua kan pendidikan kan tahu ini anak benar gitu deh. Ini anak benar, ini anak gentle, ini anak niatnya baik gitu. Apalagi dari pesantren kan diceritakan istri ada pesantren. Apa yang kemudian terjadi? Saya panggil bapak saya gitu kan. Saya panggil bapak saya bilang sama bapak saya nggak tahu menau gitu. Panggil ke Semarang, ada apa? Pokoknya ke Semarang, Pak gitu. Ke Semarang. Pak, besok antarkan saya di kos-kosan ini yang di samping masjid itu. Antarkan saya mau melamar. Bapak saya nggak bisa apa-apa. Datang ke sana, kemudian malamnya bapak saya diajak ngobrol keluarga besar, intinya tidak boleh menikah sekarang, menikahnya setelah KKN, kalau bisa setelah lulus. Beres kuliah. Saya dengar, saya belum tidur itu gitu loh, di kamar itu. Kemudian saya dipanggil untuk dihadapkan pada mereka. Ketika saya dipanggil, saya pura-pura tidur. Karena apa? Udah ngantuk, nggak konsentrasi, nggak konsen. Nggak, besok aja lah saya bilang, ngantuk saya. Padahal di rumah orang. Dablek memang gitu kan. Terus kemudian habis itu gitu kan, pagi-pagi betul semua keluarga kumpul, termasuk bapak saya. Mertua bilang, kami semalam sudah ngobrol, sudah bincang-bincang, akhirnya kami membuat sebuah keputusan bersama, kamu boleh nikah, tapi setelah lulus kuliah. Kalau minimal setelah KKN kamu menikah. Hari ini kamu menikah, kemarin sudah aku kasih rumah. Kata bapak mertua saya. Apa jawab saya? Namanya anak muda kan. Mohon maaf Pak, saya bilang. Kalau kondisi saya, termasuk kondisi psikologi saya sama dengan Bapak, saya akan mengambil keputusan seperti keputusan Bapak. Tapi psikologi saya, keadaan saya, situasi saya beda dengan Bapak. Saya khawatir terjadi apa-apa. Karena itu saya ke sini bukan dalam rangka untuk melapor Bapak memacari anak Bapak. Bahwa kami pacaran bukan, tapi saya kemari, saya ingin melamar anak Bapak. Bapak cuma punya 2 alternatif jawaban, iya atau tidak, titik dan bukan koma. Saya nggak butuh rumah, Pak. Saya nggak butuh sesuatu setelah koma, Pak. Saya hanya butuh nikahin anak Bapak. Kalau Bapak izinkan kami menikah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Istri saya panggil, maka lebih baik kamu ikutin Bapak. Masa depannya lebih terjamin. Sementara sama aku nggak jelas masa depannya. Itu nangis itu deh. Habis itu pulang. Sebelum pulang bilangin, hari ini kamu bawa surat nikah aku nikahkan. Saking marahnya. Ya udah aku diem aja. Pokoknya gitu. Ini gagal, tapi dari yang lain. Gitu. Karena apa? Kebutuhan nikah. Untuk menyelamatkan masa depan, juga sebagai referensi adik-adik. Kalau aku gagal kuliah, kemudian jadi preman, gitu, ya. Kemudian aku punya latar belakang suka jalanan, gitu kan. Gimana adik-adik saya? 4 adik-adik saya akan melihat kakaknya gagal, mereka nggak punya referensi, nggak punya contoh yang baik. Itu yang saya pikirkan. Ya. Akhirnya satu saat rembukan lagi boleh nikah. Kami nikah muda. Pertama kali kami nikah, kami jualan es jus yang bisa ditarik-tarik ini. Di Jakarta? Enggak, di Semarang. Oh, di Semarang Dawet itu ya. Ayu gitu. Masih tinggal di situ samping masjid. Semester 3 nikah gitu kan. Masih tinggal di jalan menuju kampus 3, YN Wali Songo Semarang. Ya, jualan es jus. Satu ketika ada teman kuliah perempuan. Dia bilang namanya Erna. Mahasiswa kok jualan? Aku bilang, kamu juga beli. Jadi orang itu melihat aib. Bahkan ada yang ngomong pakai bahasa Arab. Dia tahu dia lulusan MAPK. Dia pikir aku nggak bisa bahasa Arab. Setiap datang beli es jus, dia ngomong bahasa Arab. Ngomongin istri saya. Istri cantik begini kok diajak menderita mau. Kira-kira gitulah. Terus setiap dia beli ngomong gitu lagi, beli ngomong begitu lagi gitu kan. Ketiga kalinya saya akhirnya ngomong,
Mina ena anta. Kaget dia, malu dia. Dipikir saya nggak bisa bahasa Arab karena dia ngobrol berdua pakai bahasa Arab. Ngomongin tentang istri saya. Tapi kadang-kadang ada orang lewat ngomongin, perempuan kasihan itu diajak menderita mau. Itu sering. Tapi aku kebal soal itu nggak baperan lah gitu loh. Sampai suatu ketika ini baperan. Sampai suatu ketika Menteri Agama Tarmidi Tahir, beliau mau berkunjung ke Semarang, tidak boleh ada pemandangan yang tidak indah. Warung saya dianggap merusak pemandangan, digusur pagi-pagi, negosiasi nggak bisa, gitu kan? Pagi-pagi betul kami mau jualan, udah nggak ada, diangkut sama security. Sampai ke sekian waktu belakangan, saya menjadi pengurus DMI Dewan Masjid Indonesia, ketuanya Tarmidi Tahir. Ketika rapat pengurus, saya ngelihat wajahnya Pak Tarmidi Tahir, ngelihat warung saya yang digusur. Keluar itulah yang kemudian memori itu. Kemudianlah kami mereka jualan es jus. Pada saat itu kami di kampung ada kultum pernah ke kampung gitu kan, dibilangin bahwa ini anak paman saya jadi ustadz. Ini nggak bakal itu lulus orang kuliah kemudian menikah nggak bakal selesai. Dalam hati saya, kamu akan lihat saya tidak hanya lulus S1, saya akan membuktikan saya bisa lulus S3. Saya akan jadi doktor. Anda akan tunggu. Dan alhamdulillah saya dokter. S2 saya jualan dawet ayu, dan kemudian S3 agak enak, saya bisa menyelesaikan dokter. Itu berangkat dari apa yang diucapkan oleh paman saya ketika jadi ustadz ngisi kultum subuh. Gitu kan. Dan sekitar 5 tahun saya nggak pulang, gitu kan. Karena ada semacam kemarahan, seolah-olah saya nggak dianggap sebagai anak oleh orang tua. Apa yang kemudian terjadi, sampai saya ikut fitness di mana? Di Taman Mini, ada namanya ibu-ibu, gitu kan? Dia bisa membaca garis tangan. Pada ngumpul ibu-ibu. Aku kan orangnya iseng, nggak percaya kayak gitu kan. Dia iseng. Terus kemudian aku bilang, bacain juga dong. Kamu, cuci tangan, yang kiri terutama. Cuci ini. Saya nggak kenal ibu itu, tapi ada beberapa yang kenal gitu loh. Lihat, dia kaget. Kalimat pertama yang muncul ke dia, udah berapa lama kamu nggak pulang kampung? Oh, tahu dia? Tahu dia dari sini. Padahal nggak kenal. Kamu sungkem ke ibu. Ibu hidupmu susah gara-gara ini. Percaya sama saya orang tua. Kelihatan banget. Kamu punya potensi untuk di Senayan. Dan memang saya udah ditawar jadi DPR berulang kali kan. Gitu, dari P3, dari PAN, dari ini. Kamu garisnya ini bisa ke Senayan. Tapi penghalang hidupmu dan menjadikan hidupmu susah adalah orang tuamu, terutama ibu. Kamu pulang kampung, sungkem sama ibumu. Udah lepas hari, suatu ketika setelah 1-2 bulan ketemu lagi di Pondok Gede gitu loh. Tanpa sengaja dia teriak, "Ton, kamu udah pulang belum?" "Belum." Gitu loh. Nggak pulang gitu kan. Pulang. "Percaya sama saya, Ton, percaya sama saya." Tetap nggak pulang. Suatu ketika sebelumnya, ketika SBY jadi presiden itu, saya ketemu seorang Habib. Habib itu masuk di apartemen, kedua kali ketemu Habib bilang, "Mas, saya buatin minum ya." "Enggak, Bib." "Aku buatin minum ya." "Enggak, Bib." "Aku buatin minum ya." "Enggak, Bib." Terus dia nyanyi. Mungkin ada 10 kali. "Nanti saya bikin sendiri, saya anak muda, Bib. Nggak enak diberikan orang tua itu." Habib masuk kamar. Ada satu orang yang saya tidak kenal. Belakangan saya kenal namanya Bambang. Bambang. Kemudian dia bilang, "Habib itu nawari kamu jabatan." Waktu itu saya baru lulusan S2. "Tapi kamu nggak tegas?" "Loh, kopi teh kok jabatan gimana?" "Iya, kopi teh itu simbol jabatan." "Kamu nggak tegas." Dia melihat wajah saya. "Udah berapa lama kamu nggak pulang?" "Jangan merasa hebat kamu lulusan S2. Ibumu, bapakmu juga berdoa meskipun kamu biaya sendiri." Gitu. Pulang kamu. Ditelanjangi sampai mimpi saya, dia tahu mimpi yang saya rahasiakan. Masya Allah. Dengan aku melihat wajahmu itu, melihat sejarah hidupmu begitu terang. Berulang kali. Jadi saya seperti orang yang sangat ditelanjangi betul. Ya bisa bayangkan, apalagi sejarah hidup. Mimpi saya yang saya rahasiakan dia tahu. Yang tidak pernah saya ceritakan pada saat itu kepada orang lain. Masya Allah. Ya ketemu, saya tetap nggak pulang gitu. Ketemu ibu itu lagi, digituin lagi, nggak pulang lagi. Sampai satu ketika mikir-mikir, ya sudahlah saya pulang. Ketika pulang ketemu tetangga, kakak kelas 2 di atas saya, 3 di atas saya. Dia bilang, masih tahu jalan kampung ya?
Tapi subhanallah, habis itu angsur, hidup saya sudah mulai membaik. Dari ngontrak petakan, mulailah bisa ngontrak rumah, mulailah kemudian bisa beli rumah. Betul. Itu berkahnya kepada orang tua itu. Masya Allah. Namanya saya remaja, anak muda, yang terbayang adalah saya itu betul-betul anak bapak atau anak bapak ibu apa enggak. Itu menjadi pertanyaan bertahun-tahun. Masya Allah. Karena apa? Mungkin karena bapak saya punya prinsip, cara mengkomunikasikan mimpinya untuk anaknya itu ya nggak kena ke saya, sehingga feedback dari saya itu bertolak belakang, sehingga saya mengatakan dan saya tidak pulang. Kenapa? Pada saat saya dulu Surabaya sendiri, ini cerita sebelumnya, saya pernah di Semarang itu kurang 50.000 bayar semester, padahal di negeri kalau bayar semester telat DO. Sementara saya sudah mau lulus. Terpaksa saya utang pinjam sana, pinjam sini, utang sana, pinjam sini, nggak dapat. Terpaksa saya balik ke Jepara. Saya ingat habis maghrib itu. Sholat, kemudian matur sama ibu, pada matur. Saya bayar kuliah kurang. Saya masih ingat 150 bayarnya, kurang 50. Dia nyileh, Bu, pinjem. Apa jawab ibu saya? Katanya biaya sendiri, ngapain pulang? Saya balik tanpa dapat pinjaman. Ibu saya menempa saya, kamu laki-laki, tanggung jawab. Apa yang kamu ucapkan harus kamu lakukan. Tapi tidak disampaikan gitu loh. Jangan kemudian kamu seperti ini, kamu menyerah gitu loh. Kamu sudah bilang, oke, sanggup biaya sendiri, ya buktikan. Jangan kemudian pulang kamu minta biaya, padahal pinjam gitu. Jangan kemudian pinjam. Gitu loh. Saya pulang ke Semarang sambil nangis, gitu kan, dan saya nggak dapat pinjaman itu. Dan akhirnya qadarullah saya dapat pinjaman, entah Allah kasih tolong, saya dapat pinjaman dan kemudian saya bisa selesai kuliah S1, kemudian masuk kuliah S2 jualan dawet ayu. Teman-teman saya ketika S2, kuliah S2 kok dawet ayu gitu kan. Kuliah kok jualan es gitu kan. Sama. Kemudian dan pakaian saya 2 ketika kuliah S1 maupun kuliah S2. Sampai ketika saya sudah lulus gitu kan, ada reuni teman-teman Semarang kuliah ya kan. Ke sini satu bis, mampir ke sini dia lihat rumah gitu. Dia bilang, "Mas, sini ada teman saya jadi kepala hakim. Saya mau ngomong, saya yakin kalau saya dulu ngomong, Mas Tony tersinggung. Kalau saya sekarang ngomong, Mas Tony nggak tersinggung. Ngomong aja lah," saya bilang itu. Pantas Mas Tony sekarang begini. Dulu orang mahasiswa paling menderita, mohon maaf, paling menderita adalah Mas Tony. Masya Allah. Dia bilang gitu. Tapi saya nggak berani ngomong. Saya berani ngomong setelah Mas Tony seperti ini. Wajar kalau Mas Tony seperti ini, karena perjuangannya luar biasa. Kemudian ada teman saya S2, tahu pakaian saya 2. Saya nggak punya setrika, karena nggak bisa beli. Ya, S2, ada istri, ada anak pada saat. Kalau beli bakso ya 1 untuk bertiga. Satu. Kemudian ketika sudah lulus, saya bisa beli baju gitu kan. Terus kemudian ketemu sama dosen UIN, jadi dosen dia, ketemu jalan gitu. Saya ngambil ijazah atau apa, ketemu di jalan, terus kemudian ngobrol. Ton, aku mau ngomong sama kamu. Kalau sama bahasanya, nggak tahu itu, padahal nggak saling kenal kan. Kalau saya ngomong dulu, kamu tersinggung. Kalau ngomong sekarang, kamu nggak tersinggung. Kamu sekarang sudah bisa beli baju. Saya perhatikan dulu, ketika kamu S2, bajunya cuma 2, itu aja, udah tipis, nggak pernah seketika. Sekarang kamu udah berubah, ini baju baru, saya bilang gitu. Nah, itulah cerita masa lalu yang ketika saya di Jakarta S2 sudah mau lulus itu menderita sekali. Istri saya kan anak orang kaya, orang tuanya saat itu mobil 3, ada toko, ada apa, saya ditawari, kamu di sini, ini ada toko, kamu mau ASN kami upayakan, kalau kamu mau bertani ini banyak ladang. Saya tetap nggak mau. Istri saya bilang ketika saya sudah menderita itu, apakah nggak perlu dipertimbangkan untuk pulang kampung? Saya bilang sama istri, saya kan udah bilang, kalau kamu sanggup menemani aku, temani. Kalau nggak sanggup, silakan kamu pulang. Saya tidak akan pernah pulang. Sekalipun saya jadi gembel di Jakarta, saya tidak akan pernah menyerah. Dan pada saat itu saya punya bayangan, saya mau jualan dawet ayu pakai topi supaya orang nggak kelihatan gitu kan. Jalan, nggak apa. Yang penting saya nyambung hidup. Saya sekali melangkah, saya tidak akan pernah mundur. Kalau kamu nggak tahan, silakan. Saya dengan kondisi apapun, saya tetap akan hidup di Jakarta. Dan saya tidak akan pernah menyerah. Masya Allah. Itulah yang kemudian
istri saya sekarang kalau saya guyon nih masih pengen pulang. Wah, siapa ya? Dulu kan pengen pulang gitu kan. Nah, itulah Masya ya Allah. itulah masa lalu lah, Masya Allah, masa luar lalu biasa gitu. perjuangannya Bang Tony ini. Masa Ini lalu. kita udah dikasih kode mulu sama kameramen nih Iya. Bang Tony, tapi sebetulnya masih banyak yang ingin kita gali. Iya. Ini kan baru ya bincang ringan-ringan banget sebetulnya, tapi padat gitu. Padat banget Tapi isinya. beban itu sudah saya tumpahkan dalam buku ini. Iya. Sehingga plong, dulu sebelum saya tumpahkan bebannya luar biasa. Sebetulnya kami ingin menggali juga dari sisi seorang pengamat dan pemerhati bangsanya nih. Karena Iya. waktu yang terbatas mungkin di pertemuan yang akan datang nih Bang Tony. siap. Insya Allah nih banyak. Terima kasih mau datang ke kediaman saya. Masya Allah, terima yang kasih juga sudah sederhana diterima. Ini karena puasa tidak bisa nyuguhin apa-apa ya. Minum Terima nggak kasih ada. sekali lagi Bang Tony. Kurma malah kemarin dikirim dari Rasil itu. Ada iya. 2 kardus itu. Iya, semoga manfaat kurmanya. Aman, amin, amin, amin. Semoga dipakai buat berbuka dan sahur. Insya Allah berkah. Terima kasih sekali lagi Bang Tony. Sama-sama. Insya Allah perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua, Ikhwan Akhwat. Bagaimana perjalanan di tempatnya Bang Tony menjadi sosok seperti sekarang yang mungkin sekali lagi tadi Ikhwan Akhwat sudah tidak asing lagi dengan tulisan beliau, dengan analisa beliau yang luar biasa, dan itu mungkin menjadi selalu ditunggu oleh Ikhwan Akhwat ya, Masya Allah. Bang Tony sehat-sehat selalu. Amin, Bersama amin, amin. istri dan keluarga juga. Amin, mohon Alhamdulillah, doanya. orang tua juga sehat-sehat ya. Amin, Di kampung amin. sana. Tidak berhenti berdoa untuk Bang Tony, Masya Allah. Insya Allah. Baik, sekali lagi Wanawat, semoga kita dapat memetik manfaatnya. Akhirnya saya Rizal Haq bersama teman-teman yang bertugas. Ini ada Bang Atep, Bang Agus, Bang Edo, dan Bang Nuning. Alhamdulillah mendampingi juga di kediaman Bang Tony Rosidi di Depok. Undur diri, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya yang hadir di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah.